materi kita dalam MIPA. Ibu sebutkan namanya Sri Wahyuni. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Terima kasih untuk adik Sri Wahyuni yang sudah membawa kita dalam doa. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya adik-adik. Iya, Bu. Nanti kalau Ibu panggil namanya jangan lupa untuk jawab ya. Yang pertama Sri Wahyuni Balog. Hadir Ibu. Maria Matilda Kunan. Hadir Ibu. Leoni Pastaminu. Hadir Ibu. Jenny Maria Tangpen. Hadir Ibu. Aprine Tobe. Hadir Ibu. Pascalia Fitra Maria. Hadir Ibu. Mariana Bella Satria Jiung. Feni Gobak. Hadir Ibu. Claudia Palmagudu. Hadir Ibu. Wihalmina Henosandu. Hadir Ibu. Baik, hari ini semua hadir ya. Iya, Ibu. Oke, setelah kita selesai absen, jadi di sini kita akan memulai pembelajaran kita itu dengan materi hari ini tentang perkembangan teori atom. Tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini yaitu peserta didik dapat menganalisis perkembangan model atom, yaitu yang pertama model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Jadi di sini Ibu sangat harapkan untuk adik-adik itu untuk bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, dalam mendengarkan materi, dalam mengikuti segala prosedur pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang perkembangan teori atom. Di sini Ibu akan menggunakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang namanya itu tipe jigsaw. Di sini Ibu akan di dalam tipe jigsaw ini Ibu akan membagi anak-anak dalam dua kelompok untuk kita berdiskusi materi terkait perkembangan teori atom. Jadi sekarang dilihat dari jumlah adik-adik sekarang, kita bisa bagi dalam dua kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi untuk adik-adik silakan membagi kelompok. Silakan mulai membagi kelompok. Satu kelompok dengan 5 orang ya kalau bisa. Kelompoknya sudah dibagi. Di sini Ibu akan membagikan LKPD terkait perkembangan teori atom ya.
Habis itu nanti kan di dalam model tipe jigsaw ini kan tadi Ibu mau katakan kalau ini ada kelompok asal. Ini namanya kelompok asal, kelompok adik-adik sekarang ini namanya kelompok asal. Nanti ada lagi kelompok ahli. Sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu dari kelompok asal ini kan sekarang ada 2 kelompok asal. Nanti adik-adik itu harus bentuk kelompok ahli. Kelompok ahli misalnya begini kan. Di sini kita mau belajar tentang teori perkembangan atom. Ini kan ada atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Masing-masing adik-adik lihat LKPD-nya. Adik-adik dapat model atom apa? Sudah lihat? Sudah. Nah, setelah lihat, baru nanti Ibu akan suruh adik-adik untuk bentuk lagi kelompok baru. Selanjutnya yang apa ya? Yang perkembangan teori atom, yang teori atom Dalton nanti bentuk kelompok sendiri. Dalton bentuk kelompok sendiri, Thomson bentuk kelompok sendiri. Kita akan mulai dari Sriwayuni. Sriwayuni dapat apa? Teori atom Dalton itu. Oh ya, teori atom Dalton. Yang dari kelompok sebelah teori atom Dalton saya adik Jenny. Berarti nanti adik Jenny dan adik Yuni ini harus membentuk satu kelompok sendiri. Berarti boleh langsung bentuk satu kelompok sendiri. Adik Astrid, teori atom Thomson. Di sebelah siapa yang Thomson? Berarti dengan adik Bella boleh bentuk satu kelompok sendiri. Boleh, silakan dibentuk. Adik Paskalia, teori atom Rutherford. Saya Ibu. Adik Andi boleh bentuk kelompok. Selanjutnya adik Helmi, teori atom Bohr dengan adik Benny boleh bentuk kelompok. Selanjutnya adalah teori atom Bohr. Selanjutnya adalah teori atom modern, mekanika kuantum. Siapa yang dapat mekanika kuantum? Oh ya, adik Nini dan adik Tilde boleh bentuk kelompok sendiri. Jadi kelompoknya adik-adik ini yang dinamakan dengan kelompok ahli. Di kelompok ahli ini adik-adik masing-masing harus belajar materi-materi yang adik punya. Yang Dalton harus memperdalam, belajar tentang Dalton dan seterusnya. Karena adik-adik sudah dibentuk dalam kelompok ahli, sekarang adik-adik Ibu beri waktu untuk mempelajari materi-materi yang sudah didapatkan itu selama 5 menit. Jadi selama 5 menit ini adik-adik harus mempelajari materi-materi tersebut. Jadi silakan untuk adik-adik pelajari. Baik Ibu.
Ya. Baik, sudah 5 menit. Adik-adik sudah selesai belajar tentang materi masing-masing kan? Sudah, Ibu. Jadi pasti selama belajar ini adik-adik sudah tahu kan? Teori Dalton bagaimana, teori Thomson bagaimana, mekanika kuantum bagaimana, Bohr dan juga Rutherford. Sudah, Ibu. Adik-adik yang dari kelompok ahli ini karena sudah selesai belajar bersama, jadi adik-adik bisa kembali ke kelompok asal yang tadi. Yang tadi pertama kali saya berikut bisa kembali. Baik. Oke, semua sudah kembali ke kelompok asalnya? Sudah, Ibu. Di kelompok asal ini, adik-adik yang tadi sudah belajar di kelompok ahli itu harus saling mengajarkan kembali ke teman-teman. Artinya, di sini adik-adik akan diberi waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk adik-adik itu saling mengajarkan kepada teman-teman. Tadi teori atom apa yang tadi adik-adik pelajari itu harus adik-adik ajarkan kepada teman-teman. Jadi di sini adik-adik itu belajarnya itu sudah berkelompok, bekerja sama. Jadi satu orang dapat informasi harus bagi ke satu orang lain lagi. Jadinya Ibu kasih kesempatan untuk adik-adik yang tadi belajar di kelompok ahli untuk menerangkan lagi materinya di sesama teman yang ada di kelompok asal. Jadi adik-adik boleh belajar 10 menit lagi. Baik, Ibu. Jangan lupa untuk kerjasamanya dalam kelompok ya adik-adik. Kerjasama belajarnya. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom bergabung. Tadi kan kita sudah membahas panjang lebar tentang perkembangan teori atom. Di sini Ibu mau kasih beberapa soal evaluasi. Ini untuk tahu seberapa jauh adik-adik sudah memahami perkembangan teori atom yang sudah dipelajari. Di sini ada dua soal, jadi tiap kelompok itu akan membagikan satu soal. Jadi ini untuk kelompok 1. Oke adik-adik, 10 menit sudah berlalu. Adik-adik sudah mempelajari masing-masing materi yang disampaikan. Sekarang Ibu mau tanya, adik-adik sudah mengerti dengan materi yang dipelajari? Sudah, Ibu. Yakin? Yakin, Ibu. Jadi dalam kelompok ahli tadi pasti menjelaskan dengan sangat baik pasti. Iya, Ibu. Ibu turut senang kalau adik-adik dengan cara ini adik-adik bisa belajar dengan mudah. Jadi setelah adik-adik saling belajar atau saling mengajarkan. Di sini Ibu mau tanya bagaimana hal-hal yang bisa adik-adik petik yang bisa adik-adik pelajari dari perkembangan teori atom tadi. Pertama Ibu tanyakan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1 perkembangan teori atom Dalton. Siapa yang mau jelaskan? Saya, Ibu. Ya. Adik Yuni dipersilakan berdiri ya. Untuk teman-teman kelompok yang lain mendengarkan yang adik-adik Yuni jelaskan ya.
Dalton. Tokoh yang mengawali perkembangan teori ini yaitu John Dalton pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Bunyi hukum Dalton yaitu yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang berikut, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Nah, pada teori atom Dalton memiliki banyak kekurangan, di antaranya tidak dapat menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung, atau unsur yang satu dengan atau unsur yang lainnya tidak dapat dideskripsikan. Nah, teori atom Dalton ini hanya bertahan sekitar 90 tahun. Namun, dari kekurangan tersebut, atom Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekebalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan theta Proust. Ya, terima kasih untuk Adik Yuni. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya itu adalah teori atom John Thomson. Dari kelompok 1, siapa yang mau jelaskan, angkat tangan? Saya. Oke, Adik Matilde. Teori atom Thomson. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi teori atom Thomson. Teori atom Thomson ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori Rotikismis. Dinamakan teori Rotikismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Berikut ini dari teori atom Thomson. Yang pertama, atom bukan bagian terkecil dari suatu sel. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Yang keempat, atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar antara muatan positif. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana suatu muatan positif dan jumlah elektron yang ada dalam bola. Yang kedua itu, inti atom tidak dapat dijelaskan. Terima kasih untuk Adik Matilde. Ayo kita beri aplaus untuk teman-teman. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Oke, di kelompok 2 siapa yang mau menjelaskan teori atom Rutherford? Oke, baik. Adik Jenny, silakan. Teman-teman kelompok yang lain tolong fokuskan untuk dengar penjelasan dari Adik Jenny. Silakan. Baik, teman-teman dan ibu, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan atom. Perkembangan atom dengan model atom Rutherford. Atom Rutherford ditemukan pada tahun 1911 oleh Ernest Rutherford dengan percobaan menembakkan partikel atau alfa pada kepingan emas yang tipis dengan tebal 1:100 mm. Inti teori atom Rutherford yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Model atom Rutherford memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan atom Rutherford yaitu dapat menjelaskan hasil eksperimen campuran Rutherford, yaitu sebagian besar partikel alfa diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil dipantulkan. Yang kedua, menemukan inti atom yang merupakan pusat atom dan bermuatan positif. Yang ketiga, menjelaskan bahwa atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Yang berikut kekurangan teori atom Rutherford. Yang pertama, pergerakan elektron tidak sesuai dengan hukum elektromagnetik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan
terima kasih untuk adik Jenny. Ya, kita beri aplaus untuk adik Jenny. Oke, selanjutnya itu adalah model atom board. Untuk kelompok 2, siapa yang mau jelaskan model atom board? Oke, teman Jenny, ayo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model atom board. Merupakan modifikasi pengembangan dari model atom. Model atom board terbentuk seperti tabung surya dengan elektron yang berada di lintasan peredaran. Mengelilingi inti atom berwarna positif yang ukurannya sangat kecil. Inti teori atom yang pertama, elektron mengelilingi atom pada waktu tertentu. Kedua, selama berada dalam lintasan energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan jarak tanpa mencapai energi. Keempat, lintasan-lintasan yang didefinisikan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut dan cepat mengulang. Kedua, teori atom board pertama, dilanda rasa ketidakpastian yang dibangun karena elektron mempunyai jari-jari dan Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar banyak tentang perkembangan teori atom. Di sini Ibu mau memberikan pertanyaan sebagai evaluasi untuk pembelajaran adik-adik hari ini. Untuk evaluasinya, apakah adik-adik siap? Siap, Ibu. Baik, ini semangat sekali ya. Ya, Ibu. Oke. Sebelum Ibu membacakan, kan Ibu sudah di LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan, di situ sudah ada soal evaluasinya. Sebelum itu Ibu mau kasih tahu sesuatu. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan Ibu itu akan mendapatkan roti kismis. Jadinya setiap kelompok itu harus cepat untuk mendapatkan roti kismis. Karena roti kismisnya itu limited edition, hanya 3. Jadinya setiap kelompok harus segera. Oke. Untuk adik-adik silakan lihat soalnya di soal evaluasi pertama itu. Ibu bacakan juga soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1, pergerakan elektron, 2, pengukuran elektron, 2, tidak dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen, 3, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung, 4, inti atom tidak dapat dijelaskan, 5, model atom board tidak dapat menjelaskan struktur garis. Pertanyaannya, kelemahan dari teori atom Rutherford ditunjukkan oleh angka. Oke, Yuni duluan, yang tadi teman adik Yuni yang angkat tangan duluan, jadi diberikan kesempatan. Baik, kelemahan teori atom Rutherford ditunjukkan oleh angka 1 dan 2, Bu. Yang 1, pergerakan elektron tidak sesuai dengan hukum elektromagnetik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen. Baik, terima kasih untuk adik Yuni. Menurut teman-teman, jawaban adik Yuni benar tidak? Benar. Oke, 1 untuk adik Yuni. Jadi adik Yuni beruntung menjadi pemenang pertama mendapatkan roti kismis buatan Thomson ini. Oke, jangan kepikiran teman-teman. Adik-adik masih ada 2 roti kismis. Ayo. Oke, semuanya pasang telinga, fokus. Karena ini babak rebutan pertanyaan. Pertanyaan kedua yang akan Ibu berikan yaitu yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi. Teori ini merupakan penyempurnaan teori-teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh kelompok mana yang mau jawab? Saya, Ibu. Oke, ayo Jenny. Atom board. Atom board. Menurut teman-teman lain, jawaban teman Jenny betul tidak? Betul. Jawabannya betul, 100. Jadi pemenang kedua dapat
atau dihancurkan. Teori ini dikemukakan oleh Dalton, Ibu. Oke, adik-adik jangan aku lihat balik dan jadi teman yang ketiga ini. Oke, untuk adik-adik yang belum dapat notifikasi buat tonton, jangan berkecil hati ya. Iya. Tetap semangat, jangan berkecil hati, tetap fokus belajar supaya bisa dapat notifikasi buat tonton juga. Iya, Bu. Setelah tadi kita sudah mengadakan evaluasi dan ternyata hasilnya adik-adik sudah memahami semua tentang teori perkembangan atom. Di sini Ibu mau sedikit menanyakan tentang bagaimana perasaan adik-adik saat belajar berkelompok begini. Setiap kelompok wajib satu orang untuk mengutarakan perasaannya tentang belajar kita hari ini ya adik-adik. Iya, Ibu. Oke, untuk kelompok 1 silakan satu orang perwakilan. Ya, adik Yuni. Baik, saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Baik, pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Dengan model pembelajaran ini, di mana kami lebih mengerti dengan materi yang diberikan dan lebih mudah kami pahami. Terima kasih untuk adik Yuni. Silakan beri tepuk tangan untuk adik. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan dari adik-adik di kelompok 2? Bagaimana? Apakah suka dengan metode dengan pembelajaran ini atau tidak? Baik Ibu, untuk model pembelajaran yang Ibu telah sharing bagikan kepada kami sangat bagus dan bahwa kami agar hasilnya tidak tahu, kami bisa tahu. Oke, terima kasih adik Jenny. Ayo kita beri tepuk tangan. Jadi ibu juga merasa senang karena adik-adik dalam bentuk belajar kelompok ini adik-adik bisa ikuti dengan baik. Juga tadi evaluasi tadi juga ibu bisa lihat kalau adik-adik sangat antusias untuk menjawab pertanyaan yang berarti adik-adik cukup memahami materi pembelajaran yang ibu ajarkan hari ini. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap adik-adik bisa belajar lebih dalam lagi tentang teori perkembangan atom. Jadi adik-adik bisa menyimpan. Oke, Ibu minta kepada salah satu orang untuk memimpin kita doa untuk pulang. Kepada adik ini bisa memimpin kita doa. Baik Ibu dan teman-teman, kita untuk berdoa. Kalau saya membawa ini, saya jalan dengan teman saya yang bersama dalam berbakar dan berusaha. Kalau saya dalam kerajaan surga, menjadi surga kami akan terlibatmu. Kalau apa yang kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti kebaikan kami pada hari ini secara dengan lancar. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing, dimudahkan dalam perjalanan, supaya kami tiba di rumah kami dengan keadaan sehat walafiat. Namun kini kami puji Bapa hari ini, esok dan sepanjang masa.